Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ivan Septian dengan nomor NIM 2008157 dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas penyelesaian soal-soal dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini meminta kita untuk menginputkan 3 buah bilangan bulat yang dioperasikan dengan operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka kita menuliskan algoritmanya seperti ini. Ya, 3 buah bilangan tersebut kita notasikan sebagai integer. Kemudian kita input ketiga bilangan yang akan dihitung. Kemudian outputnya itu berupa hasil operasi matematika dari ketiga bilangan tersebut. Langsung saja kita tuliskan sintaksnya, programnya ya. Kita menggunakan include studio.h di sini karena kita menggunakan printf dan scanf. Scanf dan printf akan berjalan jika headernya itu menggunakan studio.h. Ya, kita masukkan seperti ini, ABC sebagai integer. Di sini terdapat program meminta input dari user. Kemudian ini operasi perhitungannya. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sampai pembagian. Di sini saya menggunakan %d karena kita memprint integer, maka nantinya hasilnya akan berupa angka atau bilangan bulat. Kita coba jalankan. Masukkan nilai A 3, nilai B 5, C 7. Nah, ini merupakan hasil dari operasi matematika ketiga bilangan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Masih hampir sama. Namun di sini perbedaannya, tipe data yang kita gunakan itu tidak integer, namun lebih ke float, karena nantinya bentukan angka yang diinginkan itu tidak bilangan bulat, namun bentuknya float. Atau bisa disebut juga bilangan desimal dan sejenisnya. Karena bilangan yang diminta itu bilangan real, ya, bisa berupa desimal ataupun bilangan bulat, maka kita menggunakan float. Ini programnya, kita minta inputan ketiga buah bilangan, kemudian di sini saya menggunakan %.2f karena saya menginginkan kan awalnya itu %f. Nah, kalau %f itu angka di belakang komanya itu banyak ya, sekitar 6-8 angka di belakang koma. Maka supaya tidak atau lebih gampang ya, saya menggunakan %.2f untuk membuat angka di belakang koma itu hanya 2 angka. Kita jalankan. Masukkan nilai A. Nah, ini operasinya dihasilkan seperti ini. Oke, kita beralih ke soal nomor 3. Soalnya adalah menjumlahkan kode ASCII dari karakter 1 dan karakter 2. Maka algoritmanya kita bisa menuliskan seperti ini.
kita notasikan A, B, C itu sebagai karakter. A itu mewakili karakter 1, variabel A itu mewakili karakter 1, kemudian B mewakili karakter 2. Dan C ini merupakan operasi matematikanya, operasi penjumlahannya, yang nantinya itu menggantikan A plus B. Nah, kita seperti biasa. Kemudian di sini saya notasikan kembali A, B, C sebagai karakter. Kita masukkan karakter 1 dan 2 ke dalam variabel A dan B, kemudian C ini sebagai rumusan penjumlahannya, kemudian kita printf, dan di sini saya menggunakan %D karena nanti dari karakter 1 dan 2 ini menghasilkan kode ASCII-nya itu berupa angka atau bilangan bulat, maka kita gunakan %D. Nah, kita coba run. Nah, hasil dari 49 plus 50 sama dengan 99. Nah, karakter 1 itu kode ASCII-nya bernilai 49 dan karakter 2 itu kode ASCII-nya bernilai 50. Maka jika dijumlahkan dan di print dalam %D atau desimal integer, itu menghasilkan 99 sebagai hasil penjumlahan antara karakter 1 dan karakter 2. Kita beralih ke soal nomor 4. Soal yang diminta adalah mengalihkan kode ASCII dari karakter A besar dan karakter B besar. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa dalam kode ASCII itu A kecil dan A kecil dan A besar itu mempunyai nilai kode ASCII yang berbeda. Maka jangan salah ya. Maka kita bisa menuliskan algoritmanya seperti ini. Saya inisialisasikan X, Y, Z itu sebagai integer. Karena di sini karakter A-nya itu berupa huruf, ya, yang akan kita ubah ke dalam integer. Nah, di sini saya menggunakan variabel X, Y, dan Z. X mewakili karakter A, Y mewakili karakter B, dan Z itu sebagai rumusan perkalian antara variabel X dan Y. Nah, saya tuliskan seperti ini. Masih sama seperti algoritmanya, masukkan karakter A dan B ke variabel X dan Y. Rumusannya seperti ini, kemudian printf. Nah, di sini karena kita mencari apa atau yang kita kalikannya itu kode ASCII yang berupa integer atau angka, maka di sini saya kembali menggunakan %D sebagai nantinya untuk perhitungan matematikanya. Maka kita jalankan. Nah, karakter A itu kode ASCII-nya 65 dan karakter B itu 66. Maka jika dikalikan, kode ASCII dari kedua karakter tersebut hasilnya 4290. Kemudian kita beralih ke nomor 5. Soal nomor 5 itu soalnya soal nomor 5 itu soalnya menghitung kode ASCII dari karakter di dalam rumus. Artinya kita menghitung rumus yang sudah ditentukan oleh soal. Nah, di sini saya menuliskan algoritmanya. A, B itu sebagai karakter. Kemudian variabel A itu, A dan B itu mewakili karakter 2 dan 3. Kemudian saya membuat 3 variabel lagi yang tipenya integer, yaitu P, Q, dan R, yang mewakili karakter W, Z, dan X besar. Nah, untuk rumusnya
saya menotasikan sebagai T. Di mana T ini kita masukkan rumusnya seperti ini, A kali P, A kecil kali P, P kecil, plus Q kecil plus B per R kecil. Nah, maka programnya seperti ini. Kita masukkan seperti algoritmanya. Nah, di printf ini kita masukkan kembali rumusnya, tapi kita ganti dengan %D, yang artinya kita menginginkan semua karakter-karakter ini, semua karakter dan integer ini kita notasikan ke dalam kode ASCII yang berupa integer. Maka printf yang kita gunakan seperti ini. Kita memasukkan rumus, namun rumus itu diganti dengan %D di setiap variabelnya. Nah, kemudian saya menggunakan menambahkan %D kembali di sini yang itu nantinya menotasikan T itu sendiri. Maka nanti ketika dijalankan akan seperti ini. Nah, ini sudah mewakili variabel-variabel yang tadi, itu diwakili oleh angka-angka ini, kode ASCII-nya gitu. Maka hasilnya 5.951. Kita beralih ke soal nomor 6. Soalnya yang diminta adalah mengkonversi dari mil ke kilometer dengan penetapan nilai mil ke kilometer 1,609 ditetapkan sebagai konstanta. Maka algoritmanya bisa kita tuliskan mil x km itu sebagai plot, karena di sini saya menggunakan x, variabel x sebagai konstanta yang sudah ditentukan tadi, yaitu 1,609. Kemudian karena kita mencari km, maka di sini kita tuliskan algoritmanya km sama dengan mil dikali dengan x sebagai konstanta. Nah, karena konstantanya itu berupa bilangan desimal 1, ya, maka tipe data yang saya gunakan di sini adalah float agar bisa menampung angka di belakang koma. Nah, kita masukkan ke programnya. Di sini ada mil sama dengan 1, artinya jumlah mil yang akan dikonversi ke dalam kilometer. X sebagai konstantanya sama dengan 1,609. Ini rumusnya, kemudian printf. Nah, di sini mil yang di sini saya notasikan dengan %.2f agar di belakang komanya itu ada 2 angka. Maka di sini nanti ketika di run itu jadi 1,00, 1,00, tapi itu tetap maknanya 1 senilai dengan %.4f. Nah, angka 1 akan dikalikan dengan 1,609, maka kemungkinan besar angka di belakang komanya itu akan lebih dari 2 angka. Maka di sini saya tuliskan %.4f untuk mendapatkan 4 angka di belakang koma. Gitu. Jika teman-teman atau kita menginginkan lebih dari 4 angka, bisa menggunakan %f saja. Nah, seperti ini kita mengisi %.2f itu dengan inputan mil, kemudian %.4f ini dengan inputan dari nilai dari kilometernya. Kita akan coba jalankan. Nah, jadi nanti programnya memiliki output 1,0 mil, artinya 1 mil senilai dengan
1.6090 km. Nah, seperti itu. Kemudian kita beralih ke soal nomor 7. Soalnya ini meminta kita menerima inputan derajat Celcius dan menampilkan hasil bilangan menjadi derajat Fahrenheit. Nah, ini Fahrenheit-nya rumusnya sudah ditentukan seperti ini. Maka kita bisa menuliskan algoritmanya. Nah, saya menggunakan dua variabel, yaitu pertama C dan F itu sebagai float. Nanti kita memerlukan inputan C ya untuk mengkonversi nilai Celcius yang akan diubah menjadi Fahrenheit. Kemudian nanti outputnya seperti ini yang saya gunakan. Si nilai F itu didapatkan dari rumus ini dikalikan dengan inputan C dari user. Inputan C ya, atau Celsius. Kemudian karena tipe datanya saya menggunakan float agar bisa menampung lebih banyak angka di belakang koma. Karena di sini dibagi 5 ya, karena memungkinkan saja terjadinya angka di belakang koma. Ya, maka programnya seperti ini, kita menggunakan float. Dan di sini yang saya inginkan inputan C-nya itu ketika kita masukkan angka di belakangnya terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian output dari Fahrenheit-nya juga sama, saya menginginkan 2 angka di belakang koma. Ketika kita running, masukkan nilai dalam Celsius 23. Nah, nanti maka hasilnya akan seperti ini. 23,00 23 derajat Celcius sama dengan 73,40 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 8. Soal ini meminta kita menerima inputan derajat Celcius dan menampilkan pada derajat Reaumur dengan rumus seperti ini yang sudah ditentukan. Nah, saya notasikan kembali dalam algoritmanya. Saya menggunakan variabel C dan R, di mana C dan R itu mewakili Celsius dan Reaumur, yang saya notasikan dalam tipe data plot, karena nanti ada operasi pembagian, sehingga memungkinkan adanya angka di belakang koma. Di sini kita gunakan inputan ya untuk C yang akan dikonversi, kemudian outputnya untuk mencari R yang akan dioperasikan. Nah, maka programnya seperti ini, seperti biasa. Karena kita menggunakan printf dan scanf, maka header yang kita gunakan masih include studio.h. Nah, programnya seperti ini. Nah, di sini saya menginginkan 2 angka di belakang koma dari hasil konversi ini atau Reaumur yang dihasilkan nanti. Maka kita jalankan. Masukkan nilai dalam Celsius 45. Nah, maka hasil programnya akan seperti ini, 45 derajat Celsius senilai dengan 36 derajat Reaumur. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 9. Kita diminta untuk menghitung luas lingkaran dengan jari-jari, inputan jari-jari, artinya si nilai jari-jarinya diinput oleh user. Dan nilai pi sebagai konstanta 3,14 ya. Sudah biasa, sudah patokannya. Maka kita bisa menuliskan algoritmanya seperti ini. Saya menggunakan variabel R untuk jari-jari, pi sebagai konstanta, dan L-nya itu sebagai luas, yang nanti kita akan mencari nilai L tersebut. Dan saya notasikan sebagai float.
karena nanti ada perkalian menggunakan konstanta yang terdapat atau memiliki angka di belakang koma. Kita buat inputan R yang akan diinput oleh user. Di sini saya misalkan dalam sentimeter ya, maka nanti luasnya sebagai sentimeter persegi. Nah, ini outputnya itu luas dari rumus luas lingkaran ya, lingkaran yang kita cari dengan inputan jari-jari. Maka programnya bisa kita tulis seperti ini. R, P, dan L itu sebagai float, tipe datanya, kemudian printf untuk meminta inputan besaran jari-jari yang diinginkan atau yang dimasukkan oleh user. Kemudian di sini rumus luasnya, luas lingkaran, dan printf di sini untuk outputnya. Dan di sini saya menginginkan kembali dua angka di belakang koma. Maka nantinya jika lebih dari dua angka di belakang koma, tetap output yang akan ditampilkan itu hanya dua angka di belakang koma. Maka kita bisa jalankan program ini, masukkan jari-jari dalam sentimeter. Misalkan saya pengen 10. Nah, maka luas lingkaran dengan jari-jari 10 adalah 314 cm persegi. Nah, seperti itu kurang lebih untuk soal nomor 9. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini meminta kita untuk menerima inputan 3 buah bilangan bulat berupa sisi atas, sisi alas, dan tinggi trapesium dan menampilkan luas trapesium. Nah, maka kita dapat menuliskan algoritmanya. Di sini saya menggunakan variabel A, B, T, dan L. Masing-masing untuk A untuk sisi alas, B untuk sisi atas A ya, B sisi alas, T untuk tinggi, L dan L untuk luas. Dan di sini saya menggunakan tipe datanya float karena di sini memungkinkan terjadinya hasil pembagian yang memiliki angka di belakang koma, maka saya menggunakan tipe data float. Nah, ini inputan dari ketiga bilangan yang mewakili sisi-sisi dari trapesium itu. Outputnya itu berupa luas. Luas didapatkan dengan rumus trapesium. Rumusnya A plus B dikali T per 2. Nah, kita langsung saja menuju programnya. Ini tipe datanya sama dengan algoritmanya. Tipe datanya plot. Kemudian di sini saya meminta inputan untuk sisi atas yang diwakili oleh variabel A. Kemudian sisi alasnya. Kemudian sisi tinggi. Untuk tingginya ya. Kemudian ini rumusnya. Maka nanti kita di outputnya tinggal memanggil hasil operasi yang dilakukan oleh si L yang memuat variabel A, B, T. Ya. Maka kalau kita jalankan, maka programnya akan seperti ini. Masukkan nilai untuk sisi alas dalam sentimeter ya. Di sini saya mengumpamakan dalam sentimeter. Misalkan sisi atasnya itu 10. Sisi alasnya 5. Dan tingginya 2. Maka luas trapesium Anda, trapesium tersebut adalah 15 cm persegi. Seperti itu. Di sini di belakang koma ada dua angka, namun angkanya 0 ya, karena di sini bilangannya genap. Maka hasilnya juga pas ya. Ya, baik, selanjutnya kita beralih ke nomor 11. Di sini soal nomor 11 meminta kita menjelaskan suatu kondisi dalam program. Nah, kondisinya saya akan diberi hadiah jika ranking 1 di kelas dan naik kelas.
maka kita bisa menuliskan algoritmanya seperti ini. Saya menggunakan variabel ranking dan naik kelas yang saya notasikan sebagai tipe data integer. Kemudian input dari variabel ranking. Di sini karena rankingnya harus 1, maka inputnya nanti kita menggunakan angka 1. Nah, selain 1, maka nanti berlawanan dengan kondisi ini gitu. Nah, ini notasi kondisinya seperti ini. Di sini ada yang terlewat ya. Ini kondisi yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan kondisi yang berkebalikan dengan kondisi ini, tapi nanti hasilnya tetap sama. Dan di sini langsung saja kita ke programnya. Saya menggunakan 2 header. Yang pertama stdio.h seperti biasa dan conio.h. Dan conio.h ini fungsinya untuk menjalankan gets. Gets ini untuk menstop program yang kita jalankan. Dan di sini saya menggunakan void, artinya program yang kita jalankan ini tidak memerlukan kembalian. Nah, kita jalankan seperti algoritmanya yang di awal tadi. Kita tuliskan variabel ranking dan naik kelas kita ibaratkan sebagai notasikan sebagai tipe data integer. Kemudian di sini meminta inputan ranking ya. Berapakah ranking Anda? Ya, tipe datanya tipe data bilangan bulat biasa. Maka di sini saya menggunakan %d untuk menotasikan ranking. Dan ini kondisinya. Jika ranking tidak sama dengan 1 dan naik kelas tidak sama dengan 1, maka output yang akan keluar Anda tidak dapat hadiah. Dan else ini kebalikan dari kondisi ini. Berarti else ini jika sama dengan 1, maka Anda dapat hadiah dan tentunya naik kelas. Kita coba jalankan program ini. Nah, berapa ranking Anda? 1. Anda dapat hadiah dan tentunya naik kelas. Nah, selanjutnya kita coba selain angka 1, 4. Anda tidak dapat hadiah. Dan kita akan beralih ke soal nomor selanjutnya, nomor 12. Di sini cukup rumit ya. Secara soal cukup rumit karena berdasarkan hasil yang saya cari, research, soal-soal ini itu soalnya tipe soal pemrograman kompetitif, artinya sering digunakan di lomba-lomba pemrograman. Di sini soalnya Pak Eki memiliki N ekor bebek. Ia ingin menempatkan bebek-bebeknya tersebut pada kandang-kandang. Ia juga ingin agar setiap kandang berisi paling banyak M ekor bebek. Nah, tentukan jumlah kandang yang paling sedikit yang diperlukan. Nah, di sini ada terlewat ya. Nah, di sini kita memerlukan 2 variabel nm sesuai di soal ya. Kemudian kita memerlukan juga variabel kandang dan ketiga variabel ini dinotasikan sebagai tipe data integer. Maka di sini nm-nya merupakan inputan. Maka inputan yang dimasukkan oleh user atau kita sebagai pembuat program, pengguna program, nanti menentukan jumlah kandang yang harus dibuat atau yang diperlukan. Nah, ini kondisinya if n %m tidak sama dengan 0, maka di sini akan memunculkan seperti ini, kandang sama dengan
N per M plus 1, else kandang sama dengan N per M. Printf atau outputnya maka dibutuhkan N kandang, persen D kandang. Nah, maka jika dijalankan, masukkan jumlah bebek ya. Di sini tadi disoalkan dua angka ya, dua bilangan bulat dipisahkan oleh satu spasi, misalkan 12, 5. Nah, maka dibutuhkan paling sedikit 3 kandang, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 13. Nah, ini programnya meminta kita menghitung laba atau keuntungan dengan biaya pembelian sebesar 10.000 per kilogram ya. Dan di sini barang yang sudah dibeli tadi dijual kembali dengan harga 15.000, maka keuntungan berapa persen? Nah, maka algoritmanya kita bisa menuliskan seperti ini. Saya menotasikan dalam 4 atau 3 variabel ya. Yang pertama HB untuk harga beli, HJ untuk harga jual, dan LB untuk laba. Yang dituliskan dalam tipe data integer. Kemudian saya di sini menggunakan metode input ya, artinya angka 10.000 dan 15.000 ini nanti akan diinput untuk menghitung laba, dan ini outputnya hasil dari penghitungan laba dalam persen ya. Rumusnya itu harga jual dikurangi harga beli per 100, karena kita menginginkan dalam persen. Karena persen kan itu per 100 ya, maka dibagi 100. Kita masukkan dalam program seperti ini, masukkan harga jual. Dan di sini karena saya menotasikannya dalam bilangan bulat biasa, maka nanti dalam penulisan 10.000 ataupun 15.000 tidak memerlukan titik seperti penulisan rupiah pada umumnya. Jadi langsung saja tidak menggunakan titik ya. Ini rumusnya, kemudian printf untuk menghitung laba yang diperoleh. Nah, si laba ini mengacu atau merepresentasikan si LB. Dan si LB itu menjalankan operasi ini, operasi menghitung laba ini yang sudah saya tentukan. Maka jika dijalankan, programnya seperti ini. Masukkan harga jual. Tadi harga jualnya 15.000. Kemudian masukkan harga beli 10.000. Nah, maka laba yang didapat oleh Pak ya di soal ini adalah 50%. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita akan berlanjut ke soal nomor 14. Soalnya, Bu Raisa bersepeda dari rumah ke pasar dengan kecepatan 130 meter per menit. Ia tiba di pasar dalam waktu 15 menit. Berapakah meter jarak rumah Bu Raisa dari pasar? Nah, ini simpel saja. Kita ini berkaitan dengan rumus kecepatan, karena di sini ada kecepatan ya. Dan algoritmanya bisa kita tuliskan seperti ini. Di sini saya membuat 3 variabel yang tipe datanya integer, itu P untuk kecepatan, T untuk waktu, dan S untuk jaraknya. Karena ketiga variabel ini bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kita masukkan nilai dari si P-nya itu berapa, kemudian si T-nya berapa yang sudah ada di soal, dan baru kita bisa mencari jaraknya. Maka di sini kita masukkan dalam program. Di sini saya menggunakan input dari kecepatan per menit yang ada di soal, yang diwakili oleh variabel V. Dan saya tuliskan di persen D, bilangan bulat biasa ya. Kemudian saya masukkan juga waktu yang ada di soal dengan input ya.
persenda juga. Kemudian ini rumusnya, rumus menghitung jarak itu pi kali t atau kecepatan dikali waktu. Ya. Kemudian print ini yang di print itu S, mau diwakili S, dan saya printnya itu dalam persende, bilangan bulat biasa. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Masukkan nilai kecepatan. Tadi kecepatannya adalah 130 meter per menit. Masukkan tempuh dalam menit. Waktunya itu 15 menit. Nah, maka jarak dari rumah Bu Raisa dari pasar adalah 1950 meter. Seperti itu. Kurang lebih ya. Ya, kita berlanjut ke soal nomor terakhir. Ini mengenai jumlah pekerja dan waktu yang diperlukan. Yang kita cari itu berupa lama bekerja berupa hari dengan jumlah pekerja baru. Nah, pekerja lamanya 8 orang dan waktu lamanya itu 20 hari dan pekerja barunya 5 orang. Nah, yang kita cari adalah waktu atau hari baru, berapa hari jika dikerjakan oleh hanya 5 orang. Nah, langsung saja ke programnya. Di sini saya menotasikan F, HA, P1, P2, dan HB sebagai integer. F ini sebagai total pekerjaan, total bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja lama ya. Kemudian HA ini hari awal atau hari lama, 20 hari. Kemudian P1 itu pekerja lama, 8 orang. P2 itu pekerja baru, 5 orang. Dan HB itu variabel untuk hari baru atau hari yang kita cari. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam program, nanti di sini saya tidak menggunakan metode input ataupun sejenisnya. Saya langsung memasukkan rumus dan nilai dari soal ke setiap variabelnya. Maka diperoleh program seperti ini, sehingga nanti kita tinggal print dan kita panggil HB. HB itu rumus dari rumusnya F per kedua, artinya jumlah total bagian pekerjaan dibagi pekerja baru. Nah, kita lihat F ini diperoleh dari HA dikali P1. Hari awal dikali pekerja 1. HA di sini 20, P1 8. Maka di sini nilai F sama dengan 160 bagian. Nah, maka dari itu F bisa kita langsung masukkan ke rumus ini sehingga nanti HB dapat dipanggil. Langsung saja kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 5 orang pekerja, maka akan selesai dalam 30 hari. Nah, hasil ini menjalankan rumus yang ini. Dan F di sini didapat dari rumus ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.